91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kubuat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan dalam kesesakannya. Aku dan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa pastinya. Kakak percaya bahwa anak-anak sekolah minggu dari GB Raden Inten 2 adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangannya mana nih buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kakak undang kita semua bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa kita orang-orang istimewa? Mana tangan-tangannya orang-orang istimewa? Haleluya, haleluya. Hari ini kita mau menyanyikan bahwa kita istimewa. Kakak istimewa, adik-adik istimewa, kita semua istimewa. Amin. Yuk sama-sama kita katakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak,
Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay, haleluya. Sewaktu Tuhan bersama dengan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Adik-adik percaya? Kakak percaya bahwa kita semua percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita dan kita menjadi lebih dari pemenang. Amin. Yuk semuanya adik-adik boleh duduk kembali. Ingat gak boleh lagi ada yang ngobrol. Kita mau masuk pada kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita kasih sikap hati yang paling baik. Yuk kita kasih sikap hati yang paling mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah. Dengan cinta kasih kepada Engkau ya Tuhan, dengan cintanya kepada Engkau dia datang kepadamu Bapa pagi hari ini. Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Mungkin kami masih kecil, mungkin kami gak ngerti waktu firman disampaikan. Namun kami percaya saat kami setia sejak kami masih kecil, Tuhan masuk dalam hati kami, Tuhan berbicara buat kami. Berkati ya Tuhan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami siap mendengar. Ini hati kami Tuhan Yesus. Yuk adik-adik siapkan hati. Siapkan hati. Katakan, into my heart, my Jesus, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into thee, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come into
biarkan musik mengalun. Yuk adik-adik mulai sembah Tuhan. Angkat tangan adik-adik di rumah-rumah, yuk sama-sama katakan, Tuhan Yesus yang baik, kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kami hebat, bukan karena mama papa kami orang-orang yang hebat yang bisa jaga kami. Tapi kami tahu waktu kami ada sampai saat ini karena Tuhan yang jaga kami. Tuhan yang jaga mama, papa, Tuhan yang jaga adik, kakak, Tuhan yang jaga oma, opa. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami masih bisa sembah Tuhan. Yuk adik-adik bilang sayang sama Tuhan, masuk hati kami Tuhan. Masuk hati kami Tuhan, tinggal selamanya Tuhan. Terima kasih, mulai sembah. Haleluya. Engkau mendengar setiap doa anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang indah yang Tuhan kasih buat kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan biarlah pagi hari ini kami minta Tuhan, kami undang Tuhan datang, Tuhan hadir, Tuhan tinggal dalam hati kami. Ini rindu kami kepadamu Tuhan. Ini rindu kami ya Tuhan. Masuk hati kami. Masuk hati kami ya Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik kita bangkit berdiri kembali, katakan, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus, dalam hatiku ya Yesus, dalam hatiku ya Yesus. Shalom teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan membahas siapakah Tuhan Yesus itu. Jadi, mari kita simak firman-Nya ya. Jadi teman-teman, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuntunan kami agar apa firman yang Kau berikan bisa berjalan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, bukalah hati di pikiran kami agar kami bisa menerima dan mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Luar biasa ya anak-anak. Kita akan ngobrol banyak hari ini tentang siapa sih Tuhan Yesus itu. Di sini ada teman kalian nih, yang paling kecil. Siapa namanya? Karen. Ada Noel, ada Cantika, ada Ripka. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini. Karen ada yang mau ditanyain nggak sama Pak Gem? Apa? Mau nanya apa? Itu siapa ya Pak Gem? Iya, jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang kita sembah ya Karen ya. Jadi kalau Karen berdoa, doanya ke siapa? Tuhan? Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi sama dengan manusia. Dia datang, dia lahir bagi kita,
terus jadi sama dengan manusia, lalu kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia tetap Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ya, yang kita harus sembah, yang kita harus puji. Jadi kalau kita menyembah ke siapa kira? Tuhan siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Pak Agam, aku mau nanya, mengapa Yesus menjadi manusia? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Jadi gini, Alkitab kan bilang ya, Cantika dan kalian yang ada di rumah, semua manusia itu berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Nah, sekarang Pak Kem mau nanya ke kalian nih. Bisa nggak dengan usahanya manusia menyelamatkan dirinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Mau usaha apapun nggak bisa. Nah, kalau dari kita lihat belajar dari zaman dulu, di zaman perjanjian lama, kalau ada orang yang berbuat dosa, ada yang tahu nggak apa yang mereka harus lakukan? Mereka datang ke imam, bawa apa? Kalau punya duit, bawa kambing domba untuk dipersembahkan sebagai korban pendamaian, supaya didamaikan hubungannya dengan Tuhan. Tapi itu sifatnya sementara. Nah, makanya Yesus datang ke dunia menjadi sama sebagai manusia, menjadi korban penebusan bagi kita. Jadi supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita mendapatkan penebusan itu. Makanya Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti manusia untuk menjadi korban penghapus dosa. Bukan hanya pendamaian, tetapi korban penghapus dosa. Supaya Alkitab bilang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi itu ya, Yesus menjadi sama dengan manusia untuk menjadi korban pendamaian bagi kita. Nah, kita bersyukur juga loh, karena Yesus pernah jadi manusia, dia berarti turut merasakan apa yang seperti manusia rasakan. Nah, Cantika sebagai manusia pernah merasa lelah, ya kan? Karen pernah ngantuk nggak? Pernah rasa ngantuk? Pernah rasa lapar ya, Noel ya? Noel pernah lapar nggak? Pernah. Pernah, ya kan? Nah, Yesus juga diceritakan pernah rasa lapar, punya rasa ngantuk. Yesus tertidur di buritan kapal waktu angin ribut itu kan. Jadi Yesus bukan hanya sebagai manusia untuk menjadi korban penyelamat bagi kita, tapi dia juga ikut merasakan apa yang manusia rasakan. Nah, kita bersyukur punya Tuhan Yesus, itu ya. Pak Gem, saya mau nanya, mengapa Yesus mati di kayu salib? Ini pertanyaan yang luar biasa, susah untuk dijawab. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Nah, Noel tahu kan, kayu salib itu bentuknya apa? T ya, kayak T ya. Nah, zaman dulu orang yang dihukum lalu disalib itu karena melakukan kejahatan yang besar. Itu sesuai dengan hukum Romawi. Jadi dulu kan kerajaan Romawi itu menjajah, ya kalian tahu ya, menjajah itu menguasai daerah lain, termasuk Israel itu di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi. Nah, hukum Romawi, orang yang melakukan kejahatan itu harus dihukum dengan cara disalib. Kejahatan yang besar, misalnya mau makar. Noel tahu nggak makar itu apa? Nggak tahu ya. Makar itu gini, ada pemerintah itu kan ada presidennya atau ada rajanya. Nah, itu rajanya mau digulingkan, itu mau diambil tahtanya, itu makar. Nah, orang yang melakukan kejahatan itu hukumannya apa? Salib. Dan Alkitab bilang gini, orang yang dihukum di atas kayu salib itu orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Dia menjadi terkutuk supaya setiap kita, ya, kita harusnya kan terkutuk nih karena apa tadi? Karena dosa. Waktu kita percaya kepada Yesus, Yesus gantikan di atas kayu salib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Pak Gam ceritain tadi pertanyaannya si Cantika. Usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya kan nggak bisa, ya kan?
usaha kita sia-sia. Nah, kalau zaman dulu orang yang berbuat dosa harus bawa korban tadi. Noel harus bawa kambing, bawa domba. Kalau nggak punya duit, bawa burung merpati untuk dapat disembelih. Waktu disembelih, berarti binatangnya mati kan? Iya. Bukan hanya mati, ada apa yang ngalir? Darah. Darah. Nah, darah itu selalu hubungannya dengan apa? Pendamaian. Tidak ada penghapusan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk mendamaikan kita supaya darahnya itu menyucikan dan menyelamatkan kita. Jadi tahu ya, sekarang kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Yaitu tadi, karena dia adalah korban yang tidak bercacat dan dia terkutuk supaya kita tidak terkutuk. Gitu. Udah ngerti Nuan? Iya. Udah ngerti ya? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Guru dong Bagem. Iya. Aku mau nanya, apakah Tuhan Yesus itu Tuhan? Apakah Tuhan Yesus itu Tuhan? Nah, menurut kalian, Tuhan Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Iya kan? Tuhan Yesus itu Tuhan. Iya kan? Nah, di mana buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kita harus tahu gini ya, Ribka dan anak-anak yang ada di rumah. Kalau disebut Tuhan itu harus punya paling tidak unsur-unsur atau sifat-sifat dari Tuhan itu. Tahu nggak sifat dari Tuhan itu apa? Satu aja menurut kalian. Suci, apalagi? Kekal. Ya, lalu apa? Maha apa? Maha hadir, maha kuasa, maha pengampun dan banyak hal ya. Dan kalau kita lihat cerita di Alkitab tentang kehidupan Yesus, Yesus itu pernah berbuat dosa nggak? Enggak. Yesus suci, kudus. Lalu kemudian Yesus pernah berkata, dosamu telah diampuni. Pernah. Iya kan? Pernah berkata gitu. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalau bukan Tuhan kan? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Lalu dia maha kuasa. Bukti kemahakuasaan Yesus apa? Ayo, kalian baca di Alkitab kan? Bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus. Dia banyak apa? Membuat mujizat. Ada kesembuhan ya. Orang yang lumpuh itu bisa jalan. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang tuli bisa mendengar gitu kan. Nah, itu kan bukti bahwa Yesus itu maha kuasa, dan itu sekaligus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat ya di Injil Yohanes 1 ayat yang pertama ayat 14, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu siapa? Yesus. Berarti Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang di luar sana Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia, Yesus itu nabi, Alkitab sudah jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan ya, Ribka, Yesus itu disebut anak Allah. Anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak. Ya, Ribka dari mana aslinya? Maksudnya Jakarta. Berarti Ribka disebut anak Jakarta. Apakah Jakarta melahirkan Ribka? Enggak kan? Disebut anak Jakarta karena berasal dari Jakarta. Yesus disebut anak Allah karena berasal dari Allah, karena dia adalah Allah itu, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi nggak boleh ragu lagi ya. Kalian nggak boleh ragu ya. Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Ya, ada lagi? Udah nggak ada? Ya, semoga kalian bisa mengerti ya dari obrolan kita hari ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Lalu dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi
pesannya Pak Gem ya, buat kalian yang ada di rumah dan juga buat semuanya yang di sini, tetap percaya Yesus. Apapun yang terjadi, tetap kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati juga kalian yang ada di rumah. Sekarang saatnya kita berdoa ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar sedikit tentang pribadi-Mu. Siapa Engkau? Engkau adalah Tuhan sendiri yang datang dari surga menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba, mati bagi kami di atas kayu salib. Engkau rela terkutuk supaya kami tidak menjadi orang-orang yang terkutuk akibat dosa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami anak-anak-Mu mau berjanji Tuhan, untuk kami tidak meninggalkan Engkau, tetap percaya kepada Yesus, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati anak-anak kami yang bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Berkat anugerah melimpah bagi kami. Yuk sekarang angkat tangan semuanya ya, kita terima berkat dari Tuhan ya. Terima berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya, Dek Karen, Noel, Cantika, Ripka, dan teman-teman, anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.